Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih terus mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah segala puji baginya pula yang masih memberikan kepada kita semangat untuk mengkaji agamanya dan memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah pengetahuan. Dan malam ini insyaallah akan kita teruskan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang terbaik atau yang disebut Al-Asma'ul Husna. Dan sebelum kita mulai, mungkin perlu diingat bahwa termasuk sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma' wa sifat adalah mengatakan perihal Allah Ta'ala sebatas apa yang dikhabarkan atau dikatakan oleh Allah sendiri dalam kitabnya atau oleh utusannya dalam hadisnya yang sahih. Tidak berani menambah, tidak berani mengurangi, tidak berani merubah baik lafaz maupun maknanya, dan tidak berani memberi makna seperti makna nama atau sifat yang ada pada makhluknya. Lahu makna rububiyyati wal marbub, wa makna al-uluhiyyati wa makna al-khaliqi wal makhluk. Bagi Allah dalam seluruh nama dan sifat adalah makna ketuhanan, bukan makna hamba yang dikuasai, makna sang pencipta yang berhak diibadahi, bukan makna seperti yang ada pada makhluk. Ahlus Sunnah di dalam nama dan sifat Allah memiliki manhaj itsbat bila tashbih wa tanzih bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan dan memahasucikan dari penyerupaan tanpa dengan cara menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Hal itu karena membenarkan firman Allah dalam hal ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, namun Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ayat ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok ekstrim. Satu ekstrim kanan yang kebablasan dalam menetapkan nama dan sifat hingga menyerupakan Allah dengan makhluk, dan yang kedua kelompok yang ekstrim dalam memahasucikan Allah dari penyerupaan hingga menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Seakan Allah mengatakan kepada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, baik sifat dzat maupun sifat perbuatan, bahwa Allah dalam seluruh sifatnya
tidaklah serupa dengan sesuatu apapun. Walau dia maha mendengar, lagi maha melihat, walau dia memiliki sifat mendengar dan sifat melihat, alias pendengaran Allah dan penglihatan Allah dan seluruh sifatnya yang lain tidak serupa dengan sifat yang ada pada makhluk. Dan kepada orang-orang yang memahasucikan Allah dari penyerupaan tapi kebablasan hingga menolak sifat-sifat Allah karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah mengatakan memang Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, akan tetapi dia memiliki nama dan sifat, dan di antara sifatnya adalah mendengar dan melihat. Jamaah sekalian, itulah akhlak, itulah adab kepada Allah Ta'ala. Karena termasuk tidak berakhlak dan tidak beradab ketika seseorang berani memberi nama Allah dengan nama yang tidak pernah Allah tetapkan untuk dirinya dan tidak pernah Rasulullah tetapkan untuk Allah Ta'ala, atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak pernah Allah nisbatkan pada dirinya atau tidak pernah Rasul nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Itu sikap kurang ajar dan kurang beradab ketika seorang hamba berani memberi nama atau sifat bagi Allah yang tidak pernah Allah nisbatkan nama dan sifat itu pada dirinya, baik dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Sebaliknya termasuk akhlak yang sangat mulia dan sangat besar nilainya di sisi Allah dan timbangannya di hari kiamat insyaallah sangat berat adalah akhlak dan adab kepada Allah, yakni tidak berani mengatakan perihal Allah Ta'ala kecuali persis seperti yang Allah katakan sendiri tentang dirinya atau yang Rasulullah katakan tentang Allah Ta'ala. Tidak berani merubah, tidak berani menambah, tidak berani mengurangi. Pokoknya naqulu kama qala, kita katakan seperti yang Allah dan Rasul katakan perihal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian, dahulu sudah kita kaji bersama nama Allah. Yang terakhir nama Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari seluruh makhluknya. Maka malam ini kita kaji nama Allah Ta'ala Asy-Syafi. Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Bahkan Allah bersendirian dalam perbuatan menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Warada dzikru ismihi subhanahu asy-syafi, wa dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a adhibil ba's rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lain, telah tersebut penyebutan nama Allah Asy-Syafi itu di dalam sabda Nabi SAW dalam doanya atau ucapan Nabi SAW dalam doa beliau, adhibil ba's rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabbnya seluruh manusia. Ishfi wa anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. La shifaa'a illa shifaa'uk, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Shifaa'an la yughadiru saqama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, yakni kesembuhan total. Di dalam doa Nabi SAW ini disebutkan nama Allah Asy-Syafi. Rasulullah menyebut Allah Ta'ala atau menyebut salah satu nama Allah, yakni Asy-Syafi. Engkau adalah Asy-Syafi. Maka kita wajib mengimani dan menetapkan nama Asy-Syafi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala
dan juga sifat asy-syifa, menyembuhkan, sifat menyembuhkan, yakni sifat fi'liyah, sifat perbuatan menyembuhkan. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menetapkan sifat syifa bagi Allah Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka hanya Allah yang menyembuhkan aku. Apabila aku sakit maka hanya Allah yang bisa menyembuhkan aku. Sehingga sifat fi'liyah, sifat perbuatan menyembuhkan ini hanyalah perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu pula al-istishfa', mohon kesembuhan, meminta secara gaib, meminta kesembuhan, itu harus hanya kepada Allah Ta'ala ditujukan. Barang siapa yang istishfa' kepada selain Allah, berdoa memohon kesembuhan kepada selain Allah, maka berarti telah berdoa, beribadah kepada selain Allah dan terjerumus kepada kesyirikan. Terjerumus pada kesyirikan dan kesesatan, karena barang siapa yang ibadah dengan suatu jenis ibadah semisal doa kepada selain Allah, maka sungguh telah berbuat syirik. Dan syirkut doa, syiriknya doa, termasuk syirik besar yang membatalkan iman, membatalkan seluruh amal, membatalkan keislaman seorang hamba. Dan kalau tidak tobat sampai matinya, maka bisa kekal di neraka dan diharamkan masuk surga, sesuai yang diancamkan Allah Ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian makna asy-syafi pada haknya Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla huwa syafil haqiqi li amradil abdani wal qulubi, la shifaa'a illa shifaa'uh, la yakshifu durra illa hu subhanah, wa la ya'ti bil khairi illa hu subhanah. Allah yang maha perkasa lagi maha luhur, dialah sang penyembuh yang hakiki, yang kuasa menyembuhkan secara hakiki untuk seluruh penyakit badan maupun penyakit hati. Seluruh penyakit badan ataupun penyakit hati yang bisa menyembuhkan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiada penyembuhan kecuali penyembuhannya. Tidak ada yang bisa menyingkapkan bahaya mudarat kecuali Dia sendiri yang maha suci, dan tidak ada yang bisa mendatangkan segala kebaikan secara hakiki kecuali Dia yang maha suci. Dan termasuk makna yang dikandung oleh nama Allah Asy-Syafi adalah yashfis sudura minasyabah wasyukuk wa minal hasadi wal ghil wal abdani minal amrad wal afat, la yaqdiru ala dhalika ghairuh wa la yud'a bihadzal ismi siwah. Dia sendiri Allah yang yashfis sudur, mengobati atau menyembuhkan dada atau hati dari segala syubhat wasyukuk, dari segala syubhat dan dari segala keraguan-keraguan. Karena syubhat ini termasuk bibit penyakit, virus yang meracuni keimanan. Syukuk, keraguan-keraguan, termasuk jenis penyakit kemunafikan. Dan juga Allah yang bisa menyembuhkan dada manusia atau hati manusia dari penyakit iri dengki, dari penyakit iri dan dengki.
Dan juga Allah yang menyembuhkan badan dari segala penyakit dan segala yang tidak baik bagi badan. Tidak ada yang kuasa untuk hal itu selain Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh dimintai dengan nama ini, tidak boleh dipanggil pula dengan nama ini, yakni Asy-Syafi, kecuali Allah Ta'ala. Karena itu dokter tidak boleh disebut Asy-Syafi. Dokter disebut tabib, orang yang mengobati dengan ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Bisanya mengobati, bukan menyembuhkan. Dokter sendiri kalau sakit tidak bisa menyembuhkan dirinya. Dia hanya bisa mengobati, tapi kesembuhan di tangan Ilahi Rabbi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Fallahu azza wa jalla huwa tabibul abdan wal qulub, wa syari'atuhu azza wa jalla hiya tibbul bashariyah wa ilaj adwaiha wa masdaru khairiha wa salahiha. Maka Allah azza wa jalla yang mengobati badan dan hati, dan syariatnya adalah obat untuk manusia dan juga obat untuk segala penyakit kemanusiaan dan sumber kebaikan dan kemaslahatan untuk kemanusiaan. Karena itu kitab Allah, kalam Allah itu ketika Allah tetapkan sebagai obat, maka kita harus yakin, tidak ragu bahwa kalam Allah Al-Quran itu memang benar-benar bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang bisa menjadi obat dan juga menjadi petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, yang menyembuhkan hanya Allah, dan semua penyakit Allah beri obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sehingga corona katanya belum ada obatnya, pasti ada. Penyakit apapun ada obatnya. Rasulullah mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Tahu obatnya orang yang tahu, tidak tahu obatnya orang yang tidak tahu. Tapi apakah obat itu selalu menyembuhkan? Pasti berujung sembuh. Kalau Allah menghendaki sembuh pasti sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki sembuh juga tidak akan sembuh. Dari situ penyembuhan hanya Allah yang bisa melakukan. Obat banyak, alternatif obat banyak, tapi apakah pasti sembuh? Menunggu izin dari Allah Ta'ala. Rasulul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli da'in dawa, fa idza wafaqad dawa'ud da' bari'a bi'idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Maka apabila obat sudah cocok dengan penyakitnya, bari'a bi'idznillah, bisa sembuh tapi dengan izin Allah. Bisa sembuh tapi dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan sembuh juga tidak akan sembuh. Kalau Allah mengizinkan sembuh, sembuh. Bahkan dari kesimpulan dalil dan juga kesimpulan fakta yang terjadi, yang disaksikan dalam kehidupan, kadang penyakit Allah sembuhkan dengan obat, dan kadang penyakit Allah sembuhkan
dengan doa, dan kadang penyakit Allah sembuhkan tanpa obat. Jadi kadang dengan obat, kadang dengan doa, tanpa obat, kadang ya pokoknya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Nggak diobati, nggak diapa-apakan, Allah sembuhkan. Bisa. Intinya Allah mengizinkan untuk sembuh atau tidak. Karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah sakit, nggak sembuh-sembuh, kemudian minta petunjuk kepada Allah, kemudian ditunjuki apa obatnya, kemudian diobati dengan obat sesuai petunjuk Allah. Allah memberi kesembuhan. Suatu saat sakit dengan sakit serupa atau sakit yang sama, maka yang diingat langsung obat yang pernah ditunjukkan itu. Diobati nggak sembuh-sembuh, padahal penyakitnya sama, obatnya sama. Ini masalahnya Allah belum mengizinkan untuk sembuh ya. Kemudian meminta kesembuhan, kemudian baru Allah sembuhkan. Karena memang yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan bari'a bi'nillah, sembuh dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan sembuh juga tidak akan sembuh. Jamaah sekalian, karena itu terlalu bersandar kepada obat atau teori pengobatan, atau seakan-akan kalau ilmu kedokteran itu maju maka segala penyakit selesai masalah. Itu omongan orang yang ateis atau lupa dengan Allah Ta'ala. Allah adalah satu-satunya asy-syafi, bukan obat yang asy-syafi. Dan itulah bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman. Setiap kali sakit, orang beriman itu langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Tahu yang memberi penyakit ini juga Allah, yang bisa menyembuhkan penyakit ini juga hanya Allah. Sehingga hatinya langsung ingat kepada Allah, langsung berharap kepada Allah, langsung bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dan tahu kelemahan diri, bahwa diri ini walau ototnya besar, tapi ternyata lemah di hadapan Allah Ta'ala. Dan apapun yang Allah kehendaki ternyata pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan apa yang kita kehendaki belum tentu terjadi, dan apa yang tidak kita kehendaki kadang-kadang malah terjadi. Akhirnya hamba merasa membutuhkan Allah Ta'ala, dan itulah kondisi hati yang disukai oleh Allah. Dan memang Allah Ta'ala menegur hambanya dengan berbagai musibah, tujuannya la'allahum yatadarru'un, agar para hamba itu kembali tadarru', merendahkan diri, dan DP mendekat kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, adapun orang yang tidak ngerti, atau orang kafir ataupun orang Islam tapi yang masih awam, tidak mengenal Allah Ta'ala dengan baik, tidak mengenal bahwa Allah satu-satunya asy-syafi, kadang-kadang begitu diuji dengan sakit, yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat adalah obat dan dokter ini, dokter itu. Saya cocok sana, saya cocok sini ya. Akhirnya bilangnya cocok-cocokan, kan begitu kan ya. Terus yang lain ngomong, saya sakit itu cocok dokter sana loh, obatnya cocok ya. Terus satunya, kalau saya ke sana kok nggak cocok ya, saya cocoknya ke sana ya. Akhirnya ya adu cocok-cocokan. Nah ini yang terjadi begitu. Nanti kalau sudah mentok, dosis tertinggi pun tidak mempan, baru ingat bahwa sang penyembuh hanya Allah, baru cari alternatif. Mestinya kepada Allah itu alternatif pertama. Berobat dengan Al-Quran itu alternatif pertama, bukan alternatif terakhir.
Kalau dokter semua angkat tangan, baru gerakan doa, baru mencoba dengan ruqyah. Itu pun dengan keraguan, kurang yakin, kurang mantap. Tidak begitu. Dan ruqyahnya orang tua untuk anak itu Masya Allah, karena orang tua terhadap anak kasih sayangnya luar biasa, dan pengharapannya kepada Allah luar biasa. Sehingga kalau anak sakit, jadikan Al-Quran sebagai obat yang utama dan pertama, alternatif pertama sebelum obat-obat yang lain. Insya Allah cepat dikabulkan, karena doa orang tua untuk anak seperti doa Nabi untuk umat, mustajab. Sakit perut, ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, atau ambil zaitun, bacakan Al-Fatihah berkali-kali sambil berdoa mohon kesembuhan, diminumkan, insya Allah dalam hitungan menit diberi kesembuhan. Sakit demam juga demikian, ambilkan air hangat, kemudian baca Al-Fatihah berulang-ulang sambil memohon kepada Allah di sela-sela itu kesembuhan, minumkan. Kemudian setelah itu kalau badan memanas, dimandikan, ya, dikompres atau digerujuki. Insya Allah setelah itu diandui, ya, setelah itu bios, hilang demamnya. Insya Allah begitu, nggak perlu dikit-dikit paracetamol, dikit-dikit. Nanti obat pengaruhnya hilang, kambuh lagi. Pengaruhnya hilang, kambuh lagi. Tapi kalau kesembuhan dengan Al-Quran, insya Allah Ta'ala begitu sembuh ya sudah sembuh insya Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Asy-Syafi. Yang pertama, mahabbatullah azza wa jal alladzi la shifaa'a illa shifaa'uh walladzi la yakshifu dhurra illahu wa la ya'ti bil khairi illahu wa huwa alladzi anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula liyashfiyan nas min amradis syirki wal kufri wasyukuk. Yakni tumbuhnya rasa cinta di hati kepada Allah Ta'ala, yang Dia itu sang penyembuh, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan Dia, yang kuasa untuk menyingkapkan segala mudarat, menghilangkan segala mudarat. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat kecuali Dia, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali Dia. Dan Dialah yang telah menurunkan kitab-kitab dan menurunkan yang mengutus para utusan untuk mengobati manusia dari penyakit-penyakit kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan atau keraguan. Dan itu adalah di antara kebaikan Allah yang sangat besar dan bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar untuk manusia yang harus disyukuri. Dan di antara syarat syukur adalah mencintai Allah yang maha baik, yang kebaikannya tak terhingga. Ini sudah Isya, silahkan adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
Kita lanjutkan. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah Asy-Syafi. Yang kedua adalah at-tawakkul 'ala Allah wahdahu wa du'a'uhu subhanahu wa luju' ilaihi fi kashfil qurubat wa shifaa'i amradil qulubi wal abdan wa 'adamu ta'alluq bi ayyi syai'in minal asbab wa fi'lul asbab fi ilajil amrad la yunafi tawakkul 'ala Allah azza wa jalla idza lam yata'allaq biha. Yakni iman kepada nama Allah Asy-Syafi membuahkan tawakal kepada Allah saja, membuahkan tawakal hanya kepada Allah, dan berdoa hanya kepada Allah, dan bersandar hanya kepadanya dalam menghilangkan segala musibah dan dalam mengobati penyakit-penyakit hati dan badan, dalam kesembuhan atau penyembuhan penyakit hati dan badan, bersandar hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada sesuatu pun dari sebab. Meskipun melakukan sebab-sebab untuk pengobatan penyakit, itu tidaklah meniadakan tawakal kepada Allah jika tidak bergantung kepada sebab itu. Bergantungnya hanya kepada Allah. Dan memang ketika orang berobat, tidak boleh bergantung kepada obat atau kepada orang yang mengobati, tapi bergantungnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun perlu diketahui sebagai tambahan bahwa pengobatan penyakit itu harus logis, atau kalau tidak logis harus syar'i. Harus syar'i, atau kalau tidak ada dalilnya dalam syariat harus logis. Logis itu ya makul, bisa dinalar, bisa diterima akal, atau bisa dibuktikan dengan panca indera. Ilmiah memang. Ketika tidak masuk akal dan secara dalil tidak ada, maka tidak boleh dijadikan cara pengobatan, tidak boleh digunakan untuk cara pengobatan, dan tidak boleh ditetapkan sebagai sebab untuk kesembuhan. Kenapa?
karena berarti ada i'tiqad secara gaib terhadap sesuatu tersebut. Dan yang kedua karena menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, itu termasuk jenis kesyirikan, meskipun syirik kecil. Misal orang sakit perut diobati dengan bacaan Al-Fatihah, ya, itu tidak logis. Akal sulit memahami, tapi secara dalil syar'i ada bahwa Al-Quran itu obat, ya. Al-Fatihah bisa untuk obat orang keracunan ataupun penyakit demam atau dan lain-lain. Sehingga dalilnya ada walau tidak logis, maka boleh. Berarti Allah menetapkan ruqyah dengan Al-Fatihah itu sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Contoh lain, tidak ada dalilnya tapi logis. Orang sakit perut diketahui, oh ini karena keracunan, terbukti mual, pengennya muntah, dan ada pusingnya misalnya, maka dikasih norit yang itu dari arang aktif, karena arang ini secara ilmiah bersifat menyerap, nah, termasuk menyerap racun dan bersifat menetralkan. Maka tidak ada dalilnya kalau keracunan minum norit, tapi ini logis. Ini logis, maka boleh dijadikan sebab, jadikan usaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Atau oh ini asam lambung meningkat sehingga perih, tercep perih lambungnya karena asamnya terlalu tinggi hingga mengiritasi dinding lambung. Wah, ini kalau nggak dinetralkan asamnya dengan basa, zat basa, maka bisa luka-luka nanti lambungnya. Akhirnya dikasih romah atau antasid atau yang lain yang bersifat basa, atau pisang kepok yang masih sepet, sudah tua tapi belum matang, bersifat pektinnya tinggi sehingga pektin itu basa yang kuat untuk menetralkan asamnya. Atau diminumi hangat yang banyak kemudian diuntahkan untuk dikuras asamnya supaya keluar. Itu semua tidak ada dalilnya, tapi logis, gitu ya, logis, masuk akal. Maka itu bisa dijadikan sebagai usaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Adapun yang enggak ada dalilnya tapi juga tidak logis, maka tidak boleh ditetapkan sebagai sebab, karena Allah tidak menetapkan sebagai sebab. Semisal sakit perut, kemudian dikasih batuan akik atau tulisan raja, atau semisalnya ditaruh di sabuk kemudian suruh untuk pakai sabuan.
Secara dalil tidak ada perintah atau contoh atau ajaran semacam itu. Secara logika, loh ini kan batu ini kalau nggak dilek, ya, cuma ditaruh di luar, apa hubungannya dengan penyakit yang ada di dalam? Ini nggak logis ini. Terus ditanya-tanyakan kepada sumbernya, produsennya, ternyata bilangnya ini itu ada yonine. Nah, berarti ada etikot keyakinan secara gaib bahwa benda ini memiliki kekuatan gaib. Nah, ini sudah berarti masuk ke dalam kesyirikan, masuk dalam bab jimat, maka jimat. Nabi katakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa memakai atau menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Meskipun pada asalnya syirik kecil, ketika hanya menetapkan sebagai sebab. Ini akik yang sudah diasmai misalnya, ya kan? Ini bukti pengharapan kesembuhan dari Allah. Yang menyembuhkan ya Allah, bukan akik ini. Maka itu syirik kecil. Karena itu berarti termasuk bab jimat, tamimah. Adapun kalau sampai meyakini akik itu memiliki kekuatan gaib untuk menghilangkan penyakit, memiliki kekuatan tersendiri menyembuhkan penyakit, maka jadi syirik besar. Syirik dalam sifat, yakni mensifati selain Allah dengan sifat menyembuhkan. Ya. Ini hal yang patut diperhatikan dalam dunia pengobatan. Dunia pengobatan. Karena itu mantra-mantra, walau disebut ruqyah, kalau ternyata mantra-mantra yang dibaca bukan ayat-ayat Quran dan bukan doa-doa, maka itu termasuk kesyirikan, kata Nabi. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya suwuk-suwuk, ruqyah-ruqyah, ya, dan jimat-jimat dan mantra-mantra itu kesyirikan. Yakni ruqyah yang ala jahiliyah dulu, bukan pakai ayat-ayat Allah atau pakai doa-doa yang dari Nabi, bukan pula dengan kalimat yang bisa dipahami maknanya, maka itu menjadi kesyirikan. Dan sebagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang ruqyah, maka Rasulullah mengatakan, "I'ridu anni ruqakum." Tunjukkan kepadaku, ya, i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan pada saya ruqyah-ruqyah kalian itu. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Kata Nabi, tidak apa-apa ruqyah selama bukan yang syirik. Sebagian ruqyah itu syirik ketika caranya adalah dengan kalimat-kalimat yang nggak bisa dipahami, atau dengan nama-nama jin yang dipanggil dan sebagainya, atau dengan roh-roh, manggil roh-roh yang dikeramatkan misalnya, maka itu menjadi kesyirikan. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Asy-Syafi, as-sa'yu fi isalil khair wa kashfil kurubat wa qada'il hajat li ibadillah. Berusaha, kalau iman bahwa Allah satu-satunya penyembuh, menyembuhkan penyakit badan ataupun penyakit hati, dan termasuk penyakit hati adalah ketidaksabaran atau kegundahan berlarut-larut, depresi dan sebagainya akibat musibah yang menimpa. Maka seorang hamba yang beriman akan berusaha menyampaikan segala kebaikan dan berusaha membantu orang yang ada dalam musibah,
dan juga membantu orang memenuhi hajat dari kalangan para hamba Allah yang memang sedang dalam kondisi membutuhkan pertolongan, dan berambisi wal hirsu ala ayyakunal muslim sababan fi idhabil amradil qalbiyah wal jasadiyah anin nas. Berambisi untuk menjadi seorang muslim yang menjadi sebab hilangnya penyakit-penyakit hati maupun penyakit jasad dari manusia. Hasabal ilmi wal qudrah, sesuai pengetahuannya dan sesuai kemampuannya. Karena kalau kita menjadi sebab kesembuhan orang dari penyakit hati maupun penyakit fisik, maka kita mendapatkan nilai menolong hamba Allah yang lain, dan dari situ kita berhak mendapatkan pertolongan Allah pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Karena wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, dan ada yang dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka keburukan. Maka tuba liman ja'alahullahu mafatihal khair maghalikas syarr. Keberuntungan yang besar bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan, dan celaka bagi orang yang dijadikan sebagai kunci pembuka segala keburukan dan penutup segala kebaikan. Karena itu menjadi sebab kebaikan dan perbaikan untuk para hamba Allah itu adalah dambaan setiap hamba yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat termasuk buahnya iman kepada nama Allah Syafi adalah al-farah fi hadzal din wa bi syariatil Islam allati ja'at li syifa'i sudur wa mu'alajati adwa'i syubhat. Bergembira sebab adanya agama Allah al-Islam ini dengan syariatnya yang sempurna ini, yang memang agama Allah dan syariatnya ini didatangkan oleh Allah untuk menjadi obat segala penyakit hati dan juga obat untuk segala penyakit syubhat. Fayajibu hamdulillah wa syukruh azza wa thana alaihi bihadzal ismil karim. Maka wajib memuji Allah dan bersyukur padanya dan selalu menyanjungnya, sebab nama Allah yang mulia ini Asy-Syafi. Lianna hadha asy-syifa' al-'azim alladhi yatadammanuhu al-Qur'anul Karim wa min athari asma'ihi subhanahu Asy-Syafi al-Hadi ar-Rahman ar-Rahim. Karena penyembuhan yang agung yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim ini juga termasuk pengaruhnya nama Allah yang Maha Suci, Asy-Syafi, Sang Penyembuh, Al-Hadi, Sang Pemberi Petunjuk, Ar-Rahman, yang Maha Luas rahmatnya, Ar-Rahim, yang Maha Memberi rahmat. Ini diantara buah iman kepada nama Allah Asy-Syafi, Sang Penyembuh, yang Maha menyembuhkan segala penyakit, penyakit zahir maupun penyakit batin, penyakit hati maupun penyakit badan, penyakit umat dan penyakit kemanusiaan berupa penyimpangan dari kondisi yang normal yang baik. Karena penyakit itu tidak hanya kondisi orang kena infeksi virus atau kuman atau bakteri, enggak. Pokoknya keluar dari kenormalan, dari kewajaran, dari kondisi yang baik yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan sebagai kondisi baik. Semua ketidaknormalan itu namanya penyakit.
Ya. Penyakit darah tinggi itu bukan kena virus namanya darah tinggi, enggak. Normalnya orang tekanannya berapa? Kok di atas batas normal, namanya penyakit. Kurang dari batas minimal, maka namanya penyakit. Orangnya sakit berarti penyakit hipertensi. Ya. Normalnya detak jantung per menit itu sekian, minimal sekian, maksimal sekian. Itu normalnya. Ketika lebih dari jumlah maksimal atau kurang dari jumlah minimal, berarti nggak normal, itu namanya penyakit. Suhu badan normalnya antara sekian sampai sekian. Kok di atas batas minimal atau di atas batas maksimal, itu namanya sakit. Penyakit demam, penyakit panas atau penyakit dingin. Ya. Harusnya kelembapannya sekian, minimal sekian, maksimal sekian. Kok lebih lembab dari yang semestinya, misalnya paru-paru atau kering, ya, kekeringannya kok ya terlalu, batas kelembapan minimalnya itu sekian, ini kok kurang dari itu, berarti kering, maka ini penyakit. Dan ada bagian-bagian yang memang harus kering, tapi kekeringannya juga ada batasnya. Minimal kekeringannya sekian, maksimal sekian. Terlalu kering juga salah, terlalu kurang kering juga salah. Dan penyakit itu sifatnya ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kering, ada yang lembab atau basah. 4 sifat dasar penyakit. Dan 4 ini kalau digabung, ada kalanya lagi penyakit itu kering panas, ada kalanya lembab panas, ada kalanya dingin kering, ada kalanya dingin panas, dingin lembab, ya. Sehingga menjadi 8 dengan gabungannya. Nah, herbal Allah ciptakan itu ada yang sifatnya memanaskan dan mengeringkan, ada yang bersifat memanaskan tapi melembabkan, ada yang bersifat mendinginkan dan melembabkan, dan ada yang mendinginkan tapi mengeringkan. Maka pengobatannya disesuaikan. Penyakit yang jenisnya itu dingin lembab, obatnya yang cocok adalah yang memanaskan dan mengeringkan. Tapi kalau sudah normal harus dihentikan. Nggak boleh terus-terusan minum obat itu. Berarti sudah normal. Kalau sudah normal berarti sudah sembuh. Perut itu terlalu basah juga nggak betul. Misalnya asam lambung, akhirnya diantem, ya, perumah terus atau basah terus, antacid. Akhirnya asam lambungnya netral terus, akhirnya makanan yang masuk nggak tercerna, akhirnya masuk usus belum lumat, makanan itu belum lumat masuk usus, akhirnya jadi masalah di usus. Belum lagi ada partikel lembut dari makanan yang belum dicerna, belum dipecah, misalnya protein belum dipecah oleh asam lambung, keserap jonjot usus masuk darah dalam kondisi masih utuh. Kerjanya badan kita, enzim-enzim kita terlalu berat untuk memecah sel protein itu yang ada dalam darah.
Terus juga berusaha dibuang, akhirnya jadi alergi. Kondisi perut, asam lambungnya kurang, makan protein tinggi, udang atau ikan laut, akhirnya jadi biduren karena dibuang oleh tubuh. Dan sebagainya. Kalau terus-terusan begitu bisa jadi kanker, bisa jadi tumor. Karena itu dulu waktu saya SD, sekeluarga ini sering cari ikan, saya, kakak saya mencari ikan di Sungai Berantas, sehingga hampir tiap hari lauknya ikan sungai. Kalau dapat ikan itu satu bak begitu. Dan kalau goreng ikan mulai ba'da asar, selesainya ba'da isya. Ya, diselingi sholat. Nanti 5 kali gorengan, 5 wajan itu habis digado, diganyang. Ya, yang setelahnya itu baru taruh ember. Ya. Kebanyakan protein, asam lambung nggak mampu mencerna semuanya. Akhirnya jadi bisul, udunen. Udunen tuh sering. Kadang-kadang udunen itu 5 di lutut, di pantat, sehingga jalan susah. Jadi ya alhamdulillah bisulnya itu keluar kan gitu. Kalau bisulnya di dalam kan jadi kanker, tumor kan gitu. Jadi intinya apa yang di luar kenormalan itu namanya sakit atau penyakit. Karena itu herbal-herbal ada yang bersifat menetralkan. Batuk kering diobati jahe, tidak benar. Jahe itu menghangatkan atau memanaskan dan mengeringkan. Diobati habas sauda juga tidak cocok. Ya. Tapi kalau batuk basah, lembab, itu cocok. Itu semua dalam Tibun Nabawi dibahas ya. Ini tadi hanya pengetahuan sekilas, dan saya pun juga tidak mengkaji semuanya, cuman dasar-dasar penyakit itu pernah membacanya. Sudah lama. Sehingga saya jangan dianggap tabib, terus berikutnya kalau sakit pada nyari saya, jangan ya. Ya, itu apa yang bisa disampaikan. Saya lihat ini tadi sudah pada mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, sudah pada siat-siut, alhamdulillah. Mungkin sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Hanya tentang ada seorang yang mengamalkan ayat kursi memperbanyak bacaan itu supaya penglihatannya tajam, itu gimana? Ya. Orang mengamalkan bacaan ayat kursi dalam jumlah banyak, niatnya supaya penglihatannya tajam. Penglihatan mata, bukan mata hati. Mata. Karena dia supir. Wallahu alam, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas untuk mengkhususkan pengamalan ayat tertentu untuk suatu tujuan tertentu, kalau tidak ada dalilnya maka itu termasuk yang tidak boleh, termasuk bid'ah ya. Kecuali dia tidak menentukan ayatnya, tidak menentukan suratnya ya. Ingin mengobati penyakit matanya,
kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, matanya itu selain niat ibadah mencari pahala juga niat menjaga kesehatan penglihatannya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan ayat tertentu untuk tujuan tertentu, kalau tidak ada dalilnya yang menunjukkan kekhususan itu, maka itu bisa menjadi bid'ah. Dan kebid'ahan itu malah tertolak kalau toh seandainya dia membuktikan matanya awet, maka itu bisa malah jadi istidraj, ya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Apa bisa kita membedakan sakit azab sama sakit ujian? Apakah kita bisa membedakan antara sakit yang berupa azab, siksaan, dengan sakit yang berupa ujian? Sakit untuk orang-orang kafir itu azab yang disegerakan. Adapun sakit untuk orang beriman itu ujian yang menguntungkan. Menguntungkan karena menjadi pembersih dosanya, pengangkat derajatnya, pembesar pahala-pahalanya, pahala amalannya, dan berbagai keuntungan yang lainnya, hikmah-hikmah yang lain yang Allah bihi alim, yang Allah yang tahu atau yang lebih tahu. Itu ya secara globalnya begitu. Meskipun kadang orang ya masih beriman, atau mungkin mukmin tapi fasik, mukmin tapi dia termasuk orang yang suka melakukan dosa-dosa besar, tapi dia masih mukmin, terus diberi sakit. Maka apakah ini adab yang disegerakan ataukah ini ujian yang menguntungkan? Maka melihat kondisinya. Kalau dia bisa bersabar dan berbaik sangka kepada Allah dan hatinya selalu ridho kepada Allah yang telah memberinya sakit tersebut, penyakit tersebut, maka itu termasuk kebaikan untuknya. Tapi kalau penyakit itu di luar batas kesabarannya, alias dia tidak bisa bersabar menjalaninya, dan dia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak bisa terima keadaan, kenyataan, maka walau dia masih punya iman, tapi tentu berarti lemahnya imannya itu lemah, maka itu bisa menjadi siksaan yang disegerakan. Siksaan yang disegerakan, yang itu bisa mengurangi siksaan akhiratnya atau tidak, ya, terserah Allah Ta'ala nanti yang disisakan untuk akhirat ada atau tidak. Yang jelas itu ada siksaan, karena ada dosa-dosa yang ancamannya itu ada berupa penyegeraan siksa di dunia sebelum siksa yang Allah siapkan di akhiratnya untuk pelakunya, seperti zina, seperti juga durhaka kepada kedua orang tua, seperti juga riba, dan dosa-dosa, beberapa dosa jenis yang lainnya. Itu ada ancaman penyegeraan siksaan di dunia sebelum siksaan yang di akhiratnya. Ya, tentu siksaan dunia itu berupa musibah yang berat di luar batas kesabaran seorang yang mendapatkannya. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam.
Insya Allah cukup kita akhir ya. Apa hukumnya mendatangi pernikahan orang murtad? Maksudnya pindah agama dari Islam ke non-Islam. Ya. Pernikahannya di mana itu? Kalau mendatangi pernikahannya di gereja tentu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau mendatangi acaranya di rumah, itu sebaiknya tidak menghadiri, karena biasanya acara orang kafir itu penuh kemungkaran. Ya. Yang jelas undangan yang wajib didatangi itu undangan orang Islam. Itu pun dengan syarat di tempat undangan tidak ada kemungkaran. Ketika ada kemungkarannya maka menjadi tidak wajib. Tapi apakah boleh? Tidak wajib itu apakah tetap boleh mendatangi atau tidak, itu melihat maslahat mudarat dan juga melihat seperti apa bentuk kemungkaran yang ada di tempat itu. Ya. Tapi hukum asalnya menjadi tidak wajib ketika ada kemungkarannya. Tapi kalau undangan orang kafir maka memang hukum asalnya tidak wajib didatangi. Kalau di situ ada kemungkarannya menjadi tidak boleh didatangi. Maka bisa mungkin mendatanginya di waktu yang lain yang tidak dalam kondisi acara. Kalau memang itu family, misalnya saudara ya, atau tetangga, dengan menyampaikan sorry ya, saya nggak bisa datang saat itu, lagi sakit, maksudnya sakit hati. Baik. Kiranya demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.